Sebuah operasi rahasia, penculikan berdarah, dan perebutan kekuasaan. Inilah peristiwa G30 SPKI, tragedi yang masih menyisakan misteri hingga hari ini. Awal 1960-an, Indonesia berada di tengah pusaran politik yang panas. Ada tiga kekuatan besar yang saling tarik-menarik: TNI, Angkatan Darat, Partai Komunis Indonesia, KOAS, dan Presiden Soekarno dengan gagasan Nasakom. Ketegangan semakin memuncak ketika muncul isu adanya Dewan Jenderal Terasi, sekelompok petinggi militer yang disebut-sebut berniat menggulingkan Soekarno. Dalam situasi penuh kecurigaan inilah, sebuah operasi bernama Gerakan 30 September dilancarkan. 30 September 1965, malam hari, di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur, pasukan dari Batalion 454, 530, dan Cakrabirawa berkumpul. Mereka telah mendapat perintah menculik beberapa jenderal Angkatan Darat. Menjelang tengah malam, konvoi pasukan bergerak menuju kediaman para target. Dini hari, 1 Oktober, rumah-rumah para jenderal digedor. Letjen Ahmad Yani menolak ikut, ia ditembak mati di tempat. Maijen Suprapto, Maijen Haryono, Maijen Sparman, Brigjen Sutoyo, dan Brigjen DI Panjaitan berhasil ditangkap hidup-hidup. Sementara itu, Jenderal A.H. Nasution berhasil lolos dengan melompati pagar rumahnya. Tapi putrinya, Ade Irma Suryani, tertembak, dan ajudannya, Letu Pierre Tendean, ditangkap karena disangka sang jenderal. Menjelang subuh, para jenderal yang diculik dibawa ke Lubang Buaya. Di sana, mereka dibunuh secara kejam. Lalu jasadnya dilemparkan ke sebuah sumur tua sedalam 12 meter. Pagi, pukul 6 pagi, pasukan G30 SPKI menguasai RRI dan pusat telekomunikasi. Mereka menyiarkan pengumuman, ada Gerakan 30 September yang bertugas melindungi Presiden dari Dewan Jenderal. Namun hanya berselang beberapa jam, keadaan berbalik. Pukul 9 pagi, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, bergerak cepat. Ia mengambil alih komando, menguasai kembali RRI, mengonsolidasikan pasukan, dan menjadikan markas Kostrad sebagai pusat perlawanan. Seiring siang hingga malam, pasukan G30S makin terdesak. 2 Oktober, militer berhasil menguasai Jakarta sepenuhnya. Lubang Buaya disisir. Dari sumur tua itu, satu persatu jasad para jenderal ditemukan dalam kondisi mengenaskan. 5 Oktober, 6 jenderal dan ajudan Pierre Tendean dimakamkan dengan upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka diberi gelar Pahlawan Revolusi. Namun, peristiwa ini bukan sekadar tragedi. Ia menjadi titik balik bangsa. PKI dibubarkan dan anggotanya diburu di seluruh Indonesia. Soekarno perlahan kehilangan kekuasaan. Dan Soeharto naik ke tampuk pemerintahan, memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Hingga kini, satu pertanyaan besar tetap menggantung. Siapa sebenarnya dalang di balik G30S PKI? PKI, faksi dalam militer? Atau justru kekuatan asing yang bermain dari balik layar? Sebuah misteri sejarah yang belum sepenuhnya terjawab.